Makasih. Ini Ustaz, hukumnya polisi tidur, apakah ini termasuk mengganggu ini hadis yang tadi? Hah? Polisi tidur. Polisi tidur? Iya. Apakah termasuk? Ini polisi tidur ini apa namanya? Itu ada yang kaitannya dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang pasang polisi tidur itu hak mereka. Ya, tapi yang menjadi masalah ini polisi tidur yang kebijaksanaan pribadi dalam sebuah masyarakat. Ya, itu tidak boleh seorang main polisi tidur sendiri. Ini karena jalan saya, depan jalan saya kasih polisi tidur. Ya, maslahat bagi dia sendiri, yang lainnya terganggu. Ya, tapi kalau ada maslahat umum misalnya di situ, misalnya ada sekolah banyak anak-anak, ya keperluan umum dipasang polisi tidur itu nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau setiap rumah merasa terganggu dia pasang polisi tidur, ya ini bisa mengganggu orang ya. Karena itu hal-hal yang terkait dengan fasilitas umum, jangan ada yang membuat sesuatu kecuali untuk maslahat umum dan sesuai dengan peraturan yang berjalan di negeri tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Membersihkan duri saja dari jalan itu termasuk keimanan. Karena takut orang menginjak duri. Itu termasuk dari iman juga. Apatah lagi membuat payah orang terakhirnya dengan polisi tidur, mohon maaf ini. Apalagi polisi tidur itu, mohon maaf, saya tidak punya mobil, tapi kadang mobil yang tinggi pun kandas di situ. Kadang-kadang ada begitu kan. Nah, mohon maaf ini tidak dianjurkan, bahkan ini termasuk yang menghalangi orang di jalan. Jadi apakah ini dosa jariat? Bisa jadi selagi itu masih ada itu, dan orang merasa kesusahan lewat situ, termasuklah dia berdosa. Kalaupun mau dibuat-buat ya yang apa namanya itu, yang tak palalah begitu mengganggu kali. Contohnya ban, ada kan ban sekarang itu, kalau itu kan tidak terlalu apa orang lewat. Karena kan kadang tak bisa juga dilarang ya kan Bu, karena di situ ada anak kecil, rame, nanti terlindas. Oke, boleh, tapi jangan sampai terlalu tinggi kali sehingga membuat orang pun tak nyaman. Orang kan kadang mau cepat. Contohnya ada orang lagi sakit. Kalau di situ mana bisa cepat? Berjatuhan lagi belanjaan ibu-ibu itu kalau lewat situ kadangnya kan Bu. Nah, jadi apa? Jadi kalau bisa tak usahlah. Kalau sudah dibuat, kalau bisa dikikis lah dia, dikikis. Kenapa? Karena ini termasuk bisa menjadi dosa jariat. Walaupun orang itu sudah tak ada, tapi polisi tidur itu masih ada, maka dia termasuk mendapatkan dosanya. Karena orang mengganggu jalan jadinya. Mengganggu jalan. Sedangkan duri yang kecil saja pun kita buang, atau batu kerikil kita buangkan ke pinggir, itu pun sudah termasuk iman. Apalagi bukan batu kerikil, kita buat semen di situ. Iya kan Bu? Ibu-ibu ini pun payah terakhirnya naik sepeda motor. Nah, lewat situ. Nah, jadi apa? Jadi kalau bisa tak usah. Kalaupun mau juga, karena kan banyak anak-anak di situ, buat ajalah yang apa namanya itu, yang agak rendah sedikit. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, itu yang dikatakan Nabi, ada saja nanti dia lakukan. Kalau dia sudah ditakdirkan penghuni surga, meskipun dia jahat betul, banyak kesalahannya, pelaku maksiat, kalau Allah mentakdir masuk, ada nanti di penghujung hidupnya itu dia melakukan satu amal itu yang diridhai oleh Allah. Jadi yang menyebabkan masuk surga kalau apa namanya ridha Allah. Maka kadang-kadang ada amal, kadang-kadang yang kita anggap sepele, ya itu yang diridhai oleh Allah. Nah, sampai kata Nabi kan, jangan pernah kemudian menganggap remeh amal kan. Nah, sampai membuang duri saja di jalan itu bahagian dari keimanan kan? Dari cabang-cabang iman itu. Jadi ada duri di jalan, kita buang. Kalau itu kemudian yang diridhai oleh Allah, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Yang boleh jadi puasa kita banyak, sholat kita banyak, tapi tidak menjadi jaminan tidak diridhai oleh Allah. Tapi kalau diridhai oleh Allah meskipun kecil kan, nah, itulah yang menyebabkan masuk surga kan. Nah, jadi apa namanya, seperti digambarkan buang duri di jalan. Maka boleh jadi juga misalkan pasang duri di jalan itu yang menyebabkan Allah murka, itu yang menyebabkan masuk neraka kan? Maka apa, kita di mana-mana itu Pak, apalagi di perumahan-perumahan sering dipasang apa namanya polisi tidur istilahnya Pak kan. Saya beberapa orang
saya catat itu Pak. Nah, kan? Jadi orang jatuh patah kakinya, macam-macam itu gara-gara polisi tidur itu. Nggak tahu saya di perhubungan pada undang-undangnya, karena seringkali kita masyarakat ini Pak dipasang tinggi betul, ya kan? Motor saja susah ini kena di bawah kan. Nah, kalaupun kita buat seperti itu mungkin perlu kita musyawarah dengan aparat pemerintah kan. Nah, seperti di depan masjid perlu juga memang kan, karena itu bisa mengganggu jamaah ketika sholat, karena ada kadang-kadang anak-anak yang nakal gitu kan, motornya tuh ngebut gitu, sehingga suaranya itu bising mengganggu kan. Nah, tapi kalau terlalu tinggi kemudian ini bisa menyebabkan orang jatuh. Yang sering jatuh itu Pak adalah orang yang tidak biasa lewat di situ, ya kan? Tidak biasa lewat di situ, apalagi malam, itu yang sering jatuh tuh. Tapi kalau dia orang di situlah, itu biasanya sudah tahu kan, sini ada polisi tidur. Nah, maksud saya ini perlu kita di tengah-tengah masyarakat tuh kita carilah yang terbaik. Kalau kita lihat di jalan-jalan sekarang yang ada yang les putih agak lebar itu Pak, itu tidak terlalu tinggi kan, tapi memang kalau kita ngebut itu juga motor tuh kena dia agak tajam gitu kan, sehingga kita pelan lah kan, kadang 3 berderet putih melintang gitu kan. Nah itu juga saya kira lumayan bagus itu kan. Nah, tapi kalau kita yang buat dikasih batu bata, kasih ini dicor gitu kan, nah itu bahaya Pak kan. Nah jangan-jangan gara-gara itu nanti banyak orang jatuh, kita penyebabnya Pak kan, kita penyebabnya. Orang bersumpah-sumpah lewat situ, memaki-maki kan, siapa yang dimaki? Yang buat kan, yang punya ide. Nah, jadi maksud saya ini menjadi perhatian kita. Banyak Pak yang saya tahu itu jatuh itu patah, termasuk adik saya. Adik saya itu jatuh patah gara-gara tidak tahu dia Pak, gelap malam-malam patah tangannya, sampai lama betul ini tidak bisa, sampai sekarang tidak bisa kerja ya kan? Nah itu sepele kan. Nah, tapi bisa berakibat fatal. Saya pernah tanyakan kepada kepolisian, nah, memang katanya ada aturan tidak boleh tinggi betul Pak kan, tidak boleh tinggi. Nah, seolah-olah itu jalan kita depan rumah kita sampai pasang 3 Pak. Seolah-olah depan rumah kita tidak boleh lewat orang kan, tapi depan rumah orang kita bebas saja ya kan? Biasanya di komplek-komplek itu banyak Pak, tinggi-tinggi kan. Cabang iman terendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Bagaimana hukumnya orang yang sengaja bikin penghalang jalan? Saya katakan ini termasuk dosa-dosa sosial. Orang menganggap dosa itu cuma minum khamr judi, nggak pernah kalau bikin polisi tidur dosa-dosa besar, walimah di jalanan dosa besar. Subhanallah Pak, jalan utama diambil separuh. Emang antum sendiri yang bayar pajak? Orang lewat terganggu, dosa Pak. Apalagi polisi tidur, dosanya 4 kali lipat. Pertama menghina polisi tidur terus. Orang aja lo, tugas kepanasan lo ngomong tidur. Terus berapa uang yang jatuh peleknya? Lengkung jatuh, pahanya putus. Ya Allah, kalau antum sekarang mau bikin polisi tidur, konsultasi Madishub, ada kriterianya Pak, jalan mana yang boleh, kemudian ketinggian, lebar. Kalau antum sendiri ngawur, tingginya tinggi kecil, kan ngelakain orang itu kecil tinggi, nggak dikasih marka kan, mantap. Katanya nih ya, ambil dulu di sana, syukurin. Kapok lo. Ya Allah, ini kok jadi membentuk mental SNS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya itu gimana ceritanya? Termasuk tablet di tengah jalan nggak boleh. Ya, karena anak pernah betul-betul merasakan pahitnya. Ada tablet maulidan Pak di tengah jalan ditutup semua, anak berangkat kajian semua jalan buntu, akhirnya kajian saya bubar. Gitu kan gitu. Emang dia aja yang mau ngaji, gue juga mau ngaji, ini ngaji batal nggak apa-apa. Coba yang mau lahiran
Coba yang spot jantung sekarang diangkut ambulan, muter sono muter sini, putus jantungnya di tengah jalan, itu mati dia. Siapa yang dosa? Ya Allah, Pak, mengganggu orang dengan paku, kerikil, cumi kecil aja nggak boleh, apalagi motor, apalagi angkot, apalagi truk, apalagi tenda. Itu Islam dalam memahami. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang namanya muslim adalah orang muslim yang lain selamat dari gangguan tangannya sama lisannya. Kenapa lisan sama tangan? Karena surga neraka banyak ditentukan oleh lisan sama tangan. Lihat ibadah mana yang tidak terikat oleh lisan sama tangan. Maksiat mana yang juga tidak dipengaruhi lisan sama tangan. Selalu ikut judi, lisan tangan ikut. Mencuri, lisan tangan ikut. Berzina, lisan tangan ikut. Sholat, lisan tangan berperan. Makanya ditentukan lisan tangan. Maka jaga dengan baik.